Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul budget unit yang akan diproduksikan. Sebelumnya saya Muhammad Fardha Hafiz dengan NIM 632409887 dan rekan saya Nazwa Putri Kurniawan dengan NIM 632411375. Pertama, satu pendahuluan, ada latar belakang, yaitu anggaran penjualan ini meliputi data jenis produksi yang akan dijual, volume produk yang dijual, harga pokok persatuan, serta wilayah pemasaran. Dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan akan lebih mudah untuk menyusun anggaran-anggaran lainnya dalam perusahaan. Anggaran penjualan bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun anggaran biaya keseluruhan perusahaan, volume, dan redaksi. Dalam dunia industri manufaktur, perencanaan produksi merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Perusahaan harus mampu menentukan jumlah produk yang akan diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan. Setiap perusahaan bertujuan salah satunya mendapatkan laba yang maksimal. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat atau konsumen, baik berupa barang atau jasa. Salah satu jenis kegiatan usaha adalah perusahaan manufaktur atau fabrikasi. Anggaran produksi. Budget unit yang akan diproduksikan adalah suatu rencana terperinci mengenai jumlah unit barang yang akan diproduksi dalam periode tertentu, meliputi jenis, jumlah, dan waktu produksi. Perencanaan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengendalian biaya, efisiensi produksi, dan pencapaian target penjualan. Perusahaan besar seperti Unilever Indonesia menggunakan anggaran produksi untuk memastikan produk selalu tersedia di pasar serta menjaga kestabilan operasional perusahaan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah: pertama, memahami konsep anggaran produksi; kedua, mengetahui cara penyusunan budget unit produksi; ketiga, menganalisis penerapan anggaran produksi pada perusahaan nyata; keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan ini adalah: pertama, apa yang dimaksud dengan anggaran produksi; kedua, apa tujuan dari fungsi anggaran produksi; ketiga, bagaimana penerapan anggaran produksi pada perusahaan; keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari laporan ini adalah: pertama, memberikan pemahaman tentang anggaran produksi; kedua, menjadi referensi dalam pembelajaran manajemen produksi; ketiga, membantu memahami penerapan teori dalam dunia nyata; keempat, melatih kemampuan analisis terhadap data produksi. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dalam laporan ini meliputi pengertian anggaran produksi, tujuan dan fungsi anggaran produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, analisis data produksi tahunan, dan studi kasus pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 2 Pelaksanaan 2.1 Landasan teori. Anggaran produksi adalah perencanaan jumlah unit barang yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu. Anggaran ini mencakup jenis barang, jumlah barang, dan waktu pelaksanaan produksi. Anggaran produksi menjadi bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan karena digunakan sebagai dasar pengendalian kegiatan produksi dan pengelolaan biaya perusahaan. Anggaran dibuat dengan adanya manfaat agar setiap kegiatan perusahaan dapat terarah dan tujuan dapat dicapai secara bersama sehingga sumber daya dapat digunakan dengan efisien. Selain adanya manfaat pada anggaran, terdapat juga beberapa kelemahan. Anggaran mengandung unsur ketidakpastian karena dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan. Sehingga dengan kelemahan tersebut, pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah dan diperlukan partisipasi dari semua pihak agar terrealisasinya anggaran
dalam kurung Septianti 2021. Fungsi anggaran produksi. Anggaran produksi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja dalam kegiatan produksi perusahaan, yang kedua sebagai alat koordinasi antar bagian produksi, pemasaran, dan keuangan, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan untuk mengontrol jalannya kegiatan produksi. Tujuan anggaran produksi. Tujuan penyusunan anggaran produksi antara lain mencapai target keuntungan perusahaan, menguasai pasar tertentu, menjaga efisiensi proses produksi, mempertahankan stabilitas tenaga kerja dan operasional perusahaan. Pendekatan penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi dengan persediaan yang berubah-ubah. Yang kedua, mengutamakan kestabilan persediaan dengan produksi yang menyesuaikan permintaan. Yang ketiga, kombinasi antara stabilitas produksi dan persediaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi penyusunan anggaran produksi adalah rencana penjualan. Yang pertama, rencana penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat, modal kerja perusahaan. Yang kelima, kebijakan persediaan barang jadi. Yang keenam, fasilitas penyimpanan. Yang ketujuh, pola produksi perusahaan. Pola produksi. Terdapat 3 pola produksi yang umum digunakan perusahaan. Yang pertama, pola produksi stabil. Produksi dilakukan secara tetap setiap periode. Yang kedua, pola produksi bergelombang. Produksi mengikuti fluktuasi penjualan. Yang ketiga, pola produksi moderat. Produksi berubah mengikuti penjualan tetapi lebih stabil dan terkendali. 2.2 Studi kasus. Studi kasus dilakukan pada perusahaan Unilever Indonesia yang bergerak di bidang produksi barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, shampoo, deterjen, dan produk rumah tangga lainnya. Perusahaan ini menetapkan anggaran produksi untuk menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dengan kapasitas produksi yang dimiliki. Dengan adanya perencanaan produksi yang baik, perusahaan dapat menghindari kelebihan stok maupun kekurangan barang di pasar. Data produksi. Rumus yang digunakan produksi sama dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Contoh bulan Januari, penjualan sama dengan 115.000 unit dan persediaan awal sama dengan 15.700 unit dan persediaan akhir 20.700 unit. Maka produksi sama dengan 115.000 ditambah 20.700 dikurang 15.700 sama dengan 120.000 unit. Produksi perusahaan mengalami peningkatan bertahap seperti 120.000 unit per Januari hingga 170.000 unit pada Desember. Kebijakan persediaan. Perusahaan mempertahankan persediaan barang jadi untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pasar, menghindari kekurangan stok, menjaga kelancaran distribusi produk. Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi penjualan, biaya penyimpanan, risiko kerusakan barang, modal kerja perusahaan. 2.3 Analisis. Analisis pola produksi. Berdasarkan data produksi selama 1 tahun, perusahaan menggunakan pola produksi moderat. Produksi mengalami kenaikan dan penurunan mengikuti permintaan pasar, tetapi tetap dijaga agar tidak terlalu berfluktuasi. Strategi ini digunakan karena yang pertama, lebih efisien dalam penggunaan mesin dan tenaga kerja, dan yang kedua, mengurangi risiko penumpukan persediaan. Yang ketiga, menjaga stabilitas biaya produksi. Yang kedua, analisis persediaan. Persediaan akhir perusahaan selalu dijaga dalam jumlah tertentu untuk memastikan kebutuhan pasar tetap terpenuhi. Perusahaan tidak menyimpan stok terlalu besar karena dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Yang ketiga, analisis efisiensi produksi. Efisiensi produksi dipengaruhi oleh kapasitas mesin, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, perencanaan penjualan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan mampu menjaga kelancaran produksi dan distribusi barang. Yang keempat, analisis faktor produksi. Faktor utamanya yaitu penjualan dalam kurung faktor dominan, kapasitas mesin, kebijakan persediaan. Pada perusahaan seperti Unilever, perencanaan ini penting agar produk selalu tersedia di pasar dan tidak terjadi kekurangan stok.
Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, anggaran produksi adalah alat penting dalam perencanaan perusahaan. Yang kedua, produksi harus disesuaikan dengan penjualan dan persediaan. Yang ketiga, pola produksi moderat paling efektif dalam menjaga keseimbangan. Yang keempat, faktor utama produksi adalah permintaan pasar dan kebijakan persediaan. 3.2 saran. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, perusahaan perlu meningkatkan akurasi peramalan penjualan. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pengelolaan produksi. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap anggaran produksi. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara produksi dan persediaan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.